Ya, pemerintah berencana untuk menerapkan pengenaan tarif penumpang KRL Jabodetabek berdasarkan nomor induk kependudukan mulai tahun 2025 mendatang. Meski demikian, Kementerian Perhubungan menyatakan penerapan kebijakan tersebut akan bergantung dengan hasil pembahasan lintas sektoral, konsultasi publik dan respon dari berbagai pemangku kepentingan. Wacana perubahan mekanisme subsidi Public Service Obligation atau PSO operasional KRL Jabodetabek kembali mencuat. Pemerintah berencana menerapkan pengenaan tarif penumpang KRL berbasis nomor induk kependudukan atau NIK mulai tahun 2025 mendatang. Hal tersebut terungkap dalam nota keuangan era APBN 2025. Dalam dokumen tersebut juga disebutkan subsidi PSO pada tahun 2025 dianggarkan sebesar 7,96 triliun rupiah dan dari jumlah tersebut anggaran PSO untuk PT Kereta Api Indonesia Persero mencapai 4,79 triliun rupiah. Namun juru bicara Kementerian Perhubungan Adita Irawati menjelaskan rencana penerapan tarif subsidi KRL Jabodetabek berbasis NIK pada 2025 masih bersifat fleksibel atau sangat bergantung dengan hasil pembahasan lintas sektoral, konsultasi publik, dan respon dari berbagai pemangku kepentingan. Adita menjamin jika tarif subsidi KRL Jabodetabek berbasis NIK diterapkan, maka akan diikuti dengan peningkatan fasilitas kereta dan stasiun bagi masyarakat. Wacana perubahan mekanisme subsidi PSO KRL Jabodetabek tersebut mengemuka pada akhir tahun 2022. Kala itu Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi menyebutkan akan memberlakukan tarif subsidi khusus masyarakat miskin. Ia menjelaskan dengan perubahan sistem pembayaran KRL tersebut, tarif untuk masyarakat yang mampu akan dibedakan dengan yang diterapkan untuk masyarakat miskin. Namun wacana tersebut belum pula terlaksana hingga akhir kembali muncul rencana pemberian subsidi penumpang KRL berdasarkan NIK. Berbagai sumber, IDX Channel. Baik pemirsa, untuk membahas tema kita kali ini, 2025 subsidi KRL Jabodetabek akan berbasis NIK. Kita sudah tersambung melalui Zoom bersama dengan Bapak Sudaryatmo, anggota pengurus harian Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia. Selamat pagi, Pak Daryatmo. Ya, selamat pagi. Baik, salam sehat Pak. Alhamdulillah. Baik, terima kasih. Berikutnya ada Mas Aditya Dwi Laksana, Ketua Forum Transportasi Jalan dan Perkeretaapian dari Masyarakat Transportasi Indonesia. Selamat pagi Mas Adit. Selamat pagi Mas Pras. Ya, salam sehat Mas. Sehat juga, Alhamdulillah. Baik, terima kasih atas waktu yang disempatkan. Langsung saja kita akan review ini dari Masyarakat Transportasi Indonesia terlebih dahulu. Mas Adit, Anda melihat bagaimana metode subsidi transportasi umum saat ini khususnya untuk subsidi PSO KRL Jabodetabek? Silakan. Terima kasih Mas Pras. Ya. Ini sebetulnya kan memang banyak hal yang sebetulnya masih perlu diterawang karena kan sebetulnya kalau hanya mengintip dari nota RAPBN 2025 itu kan sebetulnya di situ disebutkannya adalah penerapan tiket elektronik berbasis NIK kepada pengguna transportasi KRL Jabodetabek. Nah ini sebetulnya kan dari Kementerian Perhubungan sendiri kan juga belum secara gamblang menjelaskan ini sebetulnya mau ke arah mana NIK ini. Oke. Karena kalau kemungkinannya kan bisa macam-macam Mas Pras. Kalau kita melihat sekarang Jaklingko ya, Jaklingko itu kan sudah menerapkan sistem yang namanya ABT. ABT itu Account Based Ticketing. Artinya sistem tiketing itu melekat dengan menggunakan data diri yang nantinya harapannya adalah setelah sistem tiket itu berdasarkan data diri, nanti bila mana diperlukan diberikan subsidi tambahan atau diberikan insentif kepada mereka yang memenuhi kriteria khusus, misalnya lansia atau penyandang disabilitas atau masyarakat berpenghasilan rendah, maka misalnya seperti Jaklingko saat ini bisa diberikan semacam tambahan subsidi, tetapi tetap angkutan umumnya tetap diberikan subsidi secara penuh, hanya kepada mereka yang dianggap memang lebih membutuhkan diberikan insentif tambahan. Tapi bisa juga bahwa ternyata tidak begitu konsepnya, subsidinya benar-benar akan dicabut atau dihapus. Hanya mereka yang memenuhi kriteria tertentu itu yang akan diberikan subsidi untuk menggunakan angkutan umum. Pakai apa? Pakai basis NIK misalnya seperti itu. Nah itu baik yang pertama maupun yang kedua saya sebutkan tadi ini kan sebetulnya belum gamblang juga. Nah tapi saya sih bukan menduganya ya, memang arahnya tetap ke arah yang diharapkan subsidinya tepat sasaran. Nah, apakah itu pertanyaannya kemudian apakah subsidi tepat sasaran itu kemudian sudah sesuai atau sudah layak untuk diberlakukan ataukah misalnya diberlakukan apakah sudah saatnya saat ini? Saya ini menyoroti dari hal yang lebih luas ya Mas Pras. Pertama bahwa
cakupan angkutan umum itu sesuai dengan rencana induk transportasi Jabodetabek itu 2030 diharapkan 60%. Sekarang saja sudah 2024 bulan September itu cakupannya paling masih di bawah 15%. Artinya masih banyak upaya yang harus dilakukan untuk mendorong masyarakat beralih menggunakan transportasi publik supaya meninggalkan kendaraan pribadi. Jadi dari saya pribadi, kalau menurut persentase itu masyarakat tetap harus diberikan angkutan umum yang aman, nyaman, dan terpadu moda, tapi juga terjangkau. Terjangkau dengan cara apa? Dengan tetap memberikan subsidi kepada seluruh masyarakat yang menggunakan angkutan umum supaya mereka beralih dulu Mas dari kendaraan pribadi sebanyak mungkin. Yang kedua, Oke. saya melihatnya kondisi layanan KRL saat ini Mas. Saat ini kondisinya KRL itu sebetulnya dari segi kapasitas angkut itu masih belum mumpuni karena memang banyak KRL yang berusia tua yang kemudian tidak dioperasikan, menunggu perbaikan, menunggu kedatangan KRL baru dari Inka dan dari CRRC Cina. Banyak stasiun yang masih mengalami proses revitalisasi sehingga perpindahan modanya juga belum lancar. Nah, dalam kondisi saat ini maupun tahun 2025 mendatang, itu sebetulnya psikologis para pengguna KRL itu belum memungkinkan kalau Oke. dalam kondisi KRL layanan saat ini sudah menerapkan subsidi berdasarkan NIK dengan asumsi bahwa subsidinya akan dihapus atau dikurangi secara signifikan. Kira-kira begitu dulu Mas. Baik, itu dia dari MPTI. Lantas bagaimana YLKI memotret layanan angkutan umum khususnya KRL Jabodetabek saat ini nih Pak Dayatno? Apakah memang layanan transportasi ini sudah memang patut begitu juga untuk mendapatkan subsidi dari pemerintah? Silakan. Ya, terima kasih. Jadi memang kita harus sepakat dulu ya, kita jalan komuter lain ke depan seperti apa. Ya. Tapi secara umum kan kalau dalam pandangan manajemen ke depan itu ya terkait dengan keberadaan public transport khususnya komuter lain itu adalah tumbuh dan sustain kan. Tumbuh itu seperti yang tadi dikatakan dari MTI itu mudah share-nya itu menaik. Oke. Kemudian ini yang jadi masalah, sustainability jadi berkesinambungan. Berkesinambungan itu salah satu komponen yang krusial itu adalah kebijakan pertarifan, pricing policy kan gitu. Nah, kalau kita bicara pricing policy yang ideal itu kan tarif itu kan harus mengcover full cost recovery, kemudian ada margin, ada biaya penyusutan, kemudian juga biaya investasi bisa berkembang. Nah, kalau bicara KRL itu kan dari sisi pricing policy ini kan full cost recovery kan enggak, sehingga tadi sebagian dari biaya itu ditutup dari subsidi kan gitu. Subsidi kan gitu loh. Nah, sekarang kan sebenarnya kan pilihan pemerintah itu kan ada dua ya. Menaik jadi kalau memang pemerintah tidak bisa mengalokasikan subsidi atau mengurangi subsidi ya tarifnya dinaikkan. Tapi di sini juga harus ada perhitungan yang matang bahwa jangan sampai tarif yang berlebihan itu nanti justru tidak menarik minat masyarakat untuk beralih ke kendaraan pribadi ke angkutan umum kan gitu. Jadi menurut saya memang pemerintah juga harus menjelaskan dulu sebenarnya kita jalan komuter lain ke depan itu seperti apa sih gitu loh. Seperti apa sih baru kita bicara tadi untuk menuju ke sana itu dibutuhkan kebijakan ya tadi katakanlah tadi data konsumen terintegrasi dengan data NIK. Walaupun ini juga dalam pandangan lembaga konsumen juga belum clear ya. Oke. Maksudnya penggunaan NIK itu apakah seperti kereta api jarak jauh di mana konsumen itu setiap konsumen itu datanya ada, NIK-nya ada, sehingga kalau pengembangan teknologi masuknya itu tidak harus ngetes tapi cukup face recognition kan gitu kayak di kereta jarak jauh, atau tadi subsidi berdasarkan NIK. Nah, ini yang juga YLK sendiri belum clear yang dimaksud pemerintah itu seperti apa kan gitu. Mungkin itu secara umum. Baik. Nah, lantas apakah dengan kebijakan ini justru akan menambah lagi mekanisme entah itu mungkin nanti pada saat verifikasi dan lain-lain begitu sehingga membutuhkan waktu yang lebih jauh lagi atau tidak? Mengingat
program ini kan juga masih cair ya. Apakah perlu dilanjutkan lagi kajiannya atau tidak, kita bahas nanti di segmen berikutnya. Kita akan jeda dulu sebentar ya. Padahal Retno dan juga Mas Adit dan pemirsa, pastikan Anda masih bersama kami. Baik pemirsa, semakin menarik perbincangan kita terkait dengan upaya pemerintah kembali begitu, bagaimana ini subsidi KRL nantinya akan berbasis NIK, meskipun ini masih kebijakan awal, masih wacana awal begitu, masih butuh kajian yang lebih dalam dan komprehensif lagi. Nah, lantas bagaimana MTI? Mas Adit, Anda melihat mekanismenya nanti, akankah satu sistem yang akan dibangun lagi, kemudian satu kebiasaan baru lagi, proses verifikasi baru lagi begitu yang akan dilakukan? Menurut Anda ini akan munculkah satu ya tanda kutip keruwetan baru lagi begitu pada saat implementasi di lapangan atau bagaimana? Silakan. Dibilang wacana kok ya Iya. sudah masuk ke nota RAPBN ya. Berarti Hmm. kalau masuk ke situ harusnya ya sudah rencana ya, bukan wacana. Cuman kan Oke. belum gamblang ini mau seperti apa. Tadi Yes. seperti Mas Momo sampaikan, kalau Hmm. hanya sekedar setor NIK untuk keperluan pendataan identifikasi ya sebetulnya kereta api jarak jauh sekarang ini sudah lakukan baik dengan sistem pemesanan tiket maupun kalau menggunakan sistem pengenalan wajah atau Ya. face recognition. Tapi kemudian setelah itu untuk apa data itu kan gitu. Nah, pertama adalah kalau memang data itu untuk basis pemberian subsidi kepada mereka yang memenuhi kriteria, pertanyaannya adalah kriterianya apa yang bisa memenuhi untuk diberikan subsidi tersebut, sementara golongan masyarakat yang lebih besar katakanlah tidak diberikan subsidi misalnya. Ataukah subsidinya tetap diberikan Mas Pras untuk semua pengguna, tetapi kepada mereka yang memenuhi kriteria tersebut maka diberikan tambahan subsidi supaya lebih terjangkau lagi atau bahkan gratis misalnya ya. Ini Oke. contoh misalnya saja. Oh, lansia gratis naik KRL ini misalnya. Atau ada misalnya golongan yang lain disabilitas mendapatkan diskon. Dari mana ngeceknya? Oh, dari NIK. Nah, masalahnya adalah sekarang data apa yang akan digunakan untuk NIK ini, karena berarti ada isu adalah penguatan database atau basis datanya, karena mau pakai database yang mana, dari Dukcapil Kemendagri atau dari bansosnya Kemensos. Nah, ini kan yang paling penting adalah sampai seberapa jauh akurasinya Mas data tersebut. Ada bansos juga masih juga banyak yang belum tepat sasaran. Nah, ini menurut saya persiapannya pasti akan panjang. Nah, berarti kan perlu sistem sendiri untuk membangun ini atau dibangun dulu ini istilah kerennya kan ada big data, sehingga semuanya bisa diambil dari data tersebut. Kemudian yang paling penting kan proses verifikasinya. Proses verifikasi harus per individu untuk menentukan apakah ini golongan masyarakat yang benar-benar memenuhi kriteria tersebut atau tidak. Yang kedua pasti isunya adalah soal perlindungan data pribadi. Nah, ini kan beda ya, karena kalau kemarin ke BUMN, ke KAI untuk face recognition data pribadinya ada di KAI. Ini sekarang data pribadinya ada di server pusat data nasional yang kemarin aja juga sempat dihack aja sudah bocor kan gitu ya Mas. Baik. Kira-kira isu-isunya Mas sementara. Oke. YLKI melihat bagaimana begitu terkait dengan ya tadi penggunaan NIK begitu untuk basis subsidi bagi pengguna KRL Jabodetabek begitu. Potensi hambatan kemudian tantangannya nanti akan seperti apa kalau memang ya metode subsidi berbasis NIK ini dijalankan? Ya, kalau kita belajar dari negara lain, memang ada disparitas tarif ya. Tapi kriterianya itu bukan berdasarkan nomor induk kependudukan gitu. Jadi tadi misalnya berdasarkan masuk vulnerable consumer, dia dapat diskon lah kira-kira. Oke. Jadi yang masuk kriteria itu dia bisa mendaftar. Termasuk juga tadi ya di beberapa negara kayak di Australia itu Navy itu ya. Angkutan laut itu dapat diskon juga ketika naik angkutan umum misalnya seperti itu. Terus yang kedua tadi disparitas tarif dari waktu perjalanan kan Bu. Jadi kalau peak hour itu tarifnya lebih mahal daripada di luar peak hour. Dan itu sudah diterapkan di LRT Jabodetabek. Jadi kalau kita pergi di jam sibuk itu tarif maksimal itu 20.000, tapi kalau di luar jam sibuk tarif maksimalnya itu cuma 10.000. Sama tadi tarif diskon itu juga bisa diterapkan kepada pelajar dan pembayaran biaya transport itu include dengan pembayaran SPP dan
begitu dia di SPP itu ada komponen public transport, mahasiswa atau pelajar itu bisa menggunakan public transport perkotaan apa saja kan kira-kira gitu. Jadi model-model itu yang mestinya bisa diterapkan sehingga mendorong penggunaan public transport. Kalau kita bicara rute KRL itu kan banyak kampus, banyak sekolah yang Oke. dia berada di, mestinya bisa bagaimana pelajar atau mahasiswa itu dapat diskon khusus, tapi dia bayar di muka dan itu menyatu dengan pembayaran SPP misalnya, dan itu diterapkan misalnya kayak di Berlin modelnya seperti itu. Oke. Tapi potensi adanya mungkin friksi horizontal begitu di bawah pada saat implementasi misalnya kebijakan ini, kan berarti ada perbedaan tarif antar penumpang, tapi fasilitas yang didapatkan sama ini, Pak Daryatmo. Ya tadi kalau kriterianya jelas itu tidak ada masalah. Hmm. Konsumen rentan itu menurut saya dia berhak mendapat dari disabilitas, terus kemudian lansia, dan itu kan sudah diterapkan di transportasi di Transjakarta kan. Oke. Jadi ada disparitas, tapi reasoningnya itu apa? Tapi kalau reasoningnya karena kemampuan ekonomi itu tidak lagi. Ya. Iya. Oke. Baik. Nah, Mas Adit, lantas bagaimana Anda melihat tadi potensi hambatan tantangan sudah ada beberkan begitu, bahwa memang sebenarnya diperlukan tetap ada subsidi meskipun subsidinya tadi berbeda begitu, berarti ada disparitas di sana. Anda melihat potensinya seperti apa nanti? Apakah benar-benar ini menjadi satu kebijakan yang solutif kah untuk subsidi yang lebih tepat sasaran atau bagaimana? Nah, makanya Mas tergantung sebetulnya ini arahnya akan kemana. Kalau disparitasnya timbul karena kemudian subsidinya dicabut dan hanya yang memenuhi kriteria tertentu berdasarkan NIK yang mendapatkan subsidi, nah itu jelas kemudian menurut saya ini langkah yang kemudian bisa membuat angkutan umum menjadi tidak menarik gitu ya Mas ya, karena untuk naik kendaraan angkutan umum itu aja sekarang saya sebutkan tadi masih 15%, artinya perlu dorongan lebih supaya meninggalkan kendaraan pribadi dengan angkutan umum yang enggak hanya aman, nyaman dan terpadu moda tetapi juga terjangkau. Nah, di sini masalahnya adalah mari kita lihat juga seperti saya sampaikan, kapasitas KRL saat ini juga masih kapasitas angkutnya juga masih terbatas. Pembelian KRL baru itu Mas Pras itu sebenarnya sifatnya hanya baru mereplace atau meremajakan dari yang existing, tapi belum untuk menambah kapasitas. Sementara mobilitas masyarakat itu makin naik, sehingga menurut saya harusnya fokus pemerintah ke arah itu dulu ya Mas ya, ke arah bahwa supaya mendorong shifting dari kendaraan pribadi ke transportasi publik. Soal subsidi, supaya bagaimana memangkas subsidi itu menurut saya juga ada beberapa cara yang saya sampaikan tadi. Misalnya tarif tetap, subsidi tetap diberikan, tetapi mungkin ada porsi yang dikurangi sehingga tarifnya akan mengalami kenaikan dalam jumlah yang wajar. Nah, tarifnya mengalami kenaikan dalam jumlah yang wajar sudah pasti subsidinya akan berkurang. Kemudian untuk masyarakat dengan yang memenuhi kriteria tertentu tadi tetap diberikan tambahan subsidi yang sifatnya adalah lebih subsidi tepat sasaran. Nah, dengan cara seperti itu akan lebih make sense ketimbang menghapus sama sekali subsidi angkutan umum dan hanya memberikan subsidi kepada mereka yang memang memenuhi kriteria yang basisnya berdasarkan NIK tadi. Seperti itu Mas. Baik, itu dia. Memang perlu ada kajian yang lebih komprehensif lagi sepertinya ya Mas Adi dan juga Pak Daryatmo, sehingga tadi hasilnya benar-benar dirasakan manfaatnya juga bagi masyarakat yang memang berhak menerima subsidi, kemudian juga masyarakat yang mungkin ya tidak berhak juga mendapatkan, tapi bisa ada kemudahan-kemudahan juga yang mereka rasakan pada saat menggunakan angkutan umum. Yang penting tadi shiftingnya terjadi dan terlaksana, sehingga bagaimana target pemerintah untuk bagaimana beralihan masyarakat kendaraan pribadi begitu menuju angkutan umum bisa tercapai dengan penambahan fasilitas dan juga armadanya tentunya. Baik, Mas Adi terima kasih banyak loh atas informasi analisis yang sudah Anda sampaikan. Pak Daryatmo juga terima kasih atas insight yang sudah Anda berikan terkait dengan wacana ya, bagaimana tadi bahwa subsidi akan digunakan berdasarkan NIK dari pemerintah sendiri. Selamat melanjutkan aktivitas Anda kembali. Salam sehat Pak Daryatmo, Mas Adit. Terima kasih. Terima kasih. Selamat pagi.
Ya pemirsa, 1 jam sudah saya menemani Anda dalam market review. Perbaharui terus informasi Anda hanya di IDX Channel, your trustworthy and comprehensive investment reference. Jangan lupa saksikan program First Session Closing akan tayang pukul 11.30 waktu Indonesia Barat. Karena urusan masa depan harus terdepan, aku investor saham. Ya saya Prasetyo Wibowo beserta kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih, sampai jumpa.